bersama saya Dini Umi Perdana Pasaribu dengan NIM 1914080022. Nah, di sini sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi tugas review dari mata kuliah Biofisika dengan dosen pengampu Ibu Nur Hasna. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang biotermal. Selamat menyaksikan. Seperti sebelumnya kita telah membahas seperti biooptik dan lain-lainnya, dan kali ini kita akan membahas tentang biotermal. Biotermal kali ini juga berasal dari dua kata, yaitu bio dan termal. Bio sendiri seperti sebelumnya makhluk hidup atau hidup. Jadi sedangkan termal adalah suhu. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda. Sedangkan untuk metabolisme merupakan sejumlah reaksi kimia yang terjadi di dalam setiap sel organisme hidup. Metabolisme menyesuaikan energi untuk proses vital dan membentuk energi baru. Selanjutnya, menguraikan hukum satu termodinamika dalam sistem biologi. Nah, hukum satu termodinamika itu berbunyi, energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, melainkan hanya diubahnya saja. Jadi, semua organisme biologis membutuhkan energi untuk bertahan hidup. Dalam sistem tertutup seperti alam semesta, energi ini tidak dapat dikonsumsi, tetapi diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Sel misalnya, melakukan sejumlah proses penting. Selanjutnya, menguraikan hukum 2 termodinamika dalam sistem biologi. Bunyi dari hukum kedua termodinamika adalah kalau mengalir dari spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah, tapi tidak dapat mengalir secara spontan ke dalam arah sebaliknya. Seperti proses biologis lainnya, transfer energi tidak 100% efisien dalam fotosintesis misalnya. Tidak semua energi cahaya diserap tumbuhan. Sebagian energi dipantulkan dan sebagian hilang sebagai panas. Hilangnya energi ke lingkungan sekitarnya menghasilkan peningkatan gangguan atau entropi. Jadi, untuk penggunaan energi panas di bidang kesehatan. Energi panas itu sangat banyak manfaatnya, tergantung kita menggunakannya. Energi panas di bidang kesehatan digunakan untuk diagnostik atau menemukan penyakit lebih awal, terapi, atau memberi pengobatan. Alat bantu untuk diagnostik dan terapi menggunakan energi dalam bentuk panas, radiasi, listrik, bunyi, dan lain-lain. Sifat energi yang digunakan untuk pengobatan sifat mematikan, sifat menghambat pertumbuhan, sifat mengubah sifat kinetika, dan lain-lainnya. Jadi sangat banyak penggunaan energi panas pada bidang kesehatan. Jadi untuk energi panas dalam pengobatan juga termasuk dalam kesehatan. Pertama adalah metode konduksi. Pada metode konduksi, pemindahan energi panas bergantung pada luas daerah kontak, perbedaan suhu, lama melakukan kontak, material konduksi panas. Jadi sangat banyak ketergantungan atau pertimbangan supaya metode konduksi ini dapat berlangsung. Yang kedua ada metode radiasi, dipergunakan untuk pemanasan permukaan tubuh serupa dengan pemanasan sinar matahari atau nyala api. Sumber radiasi dapat berasal dari elektrifier, inframerah, dan lain-lain. Metode radiasi biasanya lebih efektif daripada metode konduksi karena penetrasi jaringan lebih dalam. Jadi untuk di prinsip biotermal pada proses metabolisme makhluk hidup. Yang pertama ada anabolisme. Anabolisme ini merupakan proses metabolisme sekunder, yaitu jalur-jalur metabolisme yang tidak esensial bagi pertumbuhan, perkembangan, maupun reproduksi. Namun biasanya berfungsi secara ekologis, misalnya pembentukan alkaloid dan terpenoid. Jadi yang pertama tadi udah anabolisme, maka yang kedua adalah katabolisme. Katabolisme ini merupakan proses untuk menguraikan molekul kompleks menjadi senyawa sederhana
mencakup respirasi sel. Jalur metabolisme yang menghasilkan energi atau dalam bentuk ATP dan NADPH dari molekul-molekul bahan bakar atau karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi kalau anabolisme itu merupakan proses metabolisme sekunder, sedangkan katabolisme itu merupakan proses menguraikan molekul. Selanjutnya ada prinsip biotermal terhadap pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi pada tubuh manusia. Di dalam tubuh, energi panas dihasilkan oleh jaringan aktif, terutama dalam otot. Kemudian juga dalam alat keringat, lemak, tulang, jaringan ikat, serta saraf. Jadi lagi-lagi memang saraf sangat penting pada bagian tubuh. Energi panas yang dihasilkan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah. Namun, suhu bagian-bagian tubuh tidak merata. Terdapat perbedaan yang cukup besar, atau sekitar 4 derajat Celcius, antara suhu inti dan suhu permukaan tubuh 6,7. Sistem termoregulator tubuh harus dapat mencapai 2 gradien yang sesuai. Yang pertama adalah antara suhu inti dengan suhu permukaan. Yang kedua ada antara suhu permukaan dengan suhu lingkungan. Dari keduanya, gradien ini, suhu inti dengan suhu permukaan adalah yang terpenting untuk kelangsungan fungsi tubuh yang optimal. Selanjutnya ada termoregulasi tubuh pada hewan yang berhibernasi. Pengaturan temperatur atau regulasi termal adalah suatu pengaturan secara kompleks dari suatu proses fisiologis di mana terjadi kesetimbangan antara produksi panas dan kehilangan panas, sehingga suhu tubuh dapat dipertahankan secara konstan. Definisi umum hibernasi adalah keadaan jangka panjang di mana suhu tubuh menurun secara signifikan, metabolisme melambat secara drastis, dan hewan memasuki kondisi serupa yang membutuhkan beberapa waktu untuk pulih. Jadi hewan-hewan yang biasa berhibernasi itu ada seperti katak dan lainnya. Jadi hibernasi memperlihatkan sejumlah perubahan fisiologis. Sangat banyak perubahan fisiologis yang menurun, mulai dari oksigen tadi, suhu tubuh, pernapasan, detak jantung, dan juga tubuh tentunya sangat lamban atau hampir tertidur. Kadang-kala hewan dapat bangkit dari kondisi torpor secara spontan dan dapat menciptakan suhu tubuh yang lebih tinggi dari hewan endotermis dengan cara meningkatkan reproduksi panas. Ada juga aliran energi dalam sistem biologi di alam. Selain pada makhluk hidup yang hewan atau tumbuhan, juga ada pada alam. Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi dari satu energi ke energi yang lain. Energi ini bersifat searah, dan energi juga dapat diartikan sebagai kemampuan melakukan kerja atau usaha. Mengangkat suatu beban, mendaki gunung, semuanya itu sangat memerlukan energi. Namun memang energi ini tidak dapat dilihat, hanya dapat dirasakan. Hanya kita lihat akibat dari energi tersebut. Misalnya tumbuhan berfotosintesis, energi yang digunakan untuk berfotosintesis tidak dapat dilihat, tetapi hasil dari fotosintesis itu bisa dilihat dengan mata. Ya, mungkin sekian saja pembahasan kita tentang geothermal. Terima kasih, semoga bermanfaat.